Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cinta Story Channel. Aku punya satu cerita menarik nih tentang seorang perebut yang akhirnya dibalas, direbut. Apakah karma itu berlaku? Ya, mungkin saja seperti itu. Jadi sebut saja namanya Hana. Jadi Hana ini menikah dengan pria tua yang statusnya duda. Sebut saja namanya Eko. Ya, jadi awal mulanya Hana dan Eko ini berpacaran saat Eko masih berstatus suami orang. Entah bagaimana hubungan keduanya. Tapi menurut cerita si Hana ini, kata Eko bahwa hubungan dia dengan istrinya itu sudah tidak baik-baik saja. Maka dari itu dia mencari wanita lain dan bertemulah dengan Hana ini. Singkat cerita, mereka berpacaran. Saat itu Eko sudah punya istri dan juga punya seorang anak perempuan. Dan tentu saja istrinya ya pasti marah lah mengetahui suaminya berselingkuh. Tapi itu tidak membuat hubungan mereka putus begitu saja. Si Eko malah meninggalkan istrinya dan dia lebih memilih bersama Hana ini. Akhirnya mereka menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Sekitar kurang lebih 8 tahun pernikahan mereka. Dalam hubungan mereka sering sekali terjadi yang namanya masalah. Ya, mungkin saja itu adalah hasil yang dia tuai karena merebut apa yang bukan menjadi miliknya. Merebut hak dan kebahagiaan wanita lain untuk kebahagiaannya sendiri. Dan juga kita tidak pernah tahu si Eko ini apakah saat itu benar-benar jujur bahwa hubungannya dengan istrinya memang tidak baik atau sebenarnya baik-baik saja. Hanya saja mungkin Eko ini adalah memang pria mata keranjang. Puncaknya saat Eko diterima di perusahaan yang cukup besar dengan gaji yang cukup besar. Karirnya sudah mulai bagus dan sukses. Tapi saat itu rumah tangganya bersama Hana di ujung tanduk. Hana mendapati suaminya berselingkuh. Dan dia ternyata berselingkuh dengan ponakannya sendiri. Ya, ponakannya. Orang yang selama ini dia anggap sebagai adiknya sendiri. Karena jarak umur dia dan juga ponakannya itu tidak terlalu jauh. Dan setelah ketahuan, semuanya mulai semakin ketahuan. Apapun yang Pak Eko ini sembunyikan selama ini mulai tercium semuanya. Kebohongannya dan semuanya. Bukan hanya mengetahui suaminya selingkuh dengan ponakannya sendiri. Ternyata suaminya selama ini sudah banyak membohongi dia. Suaminya selama ini sering jajan di luar. Dan yang anehnya lagi, walaupun kontrakan mereka itu dekat dari kantor, tapi suaminya membohongi istrinya ini bahwa dia harus tinggal di mes perusahaan. Gak boleh tinggal di rumah walaupun ada istri di sana. Aneh kan? Dan bodohnya si istrinya ini, si Hana ini percaya aja begitu saja dengan suaminya. Terus setelah ketahuan, Hana pasti marah dong. Sangat marah. Dia bahkan mendatangi suaminya dan mempermalukan suaminya di depan rekan-rekan kerja suaminya yang lain.
bukan cuma dibohongi tentang perselingkuhan itu. Ternyata selama ini kenapa suaminya tidak pernah nginap di rumah dan hanya datang saat makan siang atau makan malam saja. Itu pun hanya beberapa menit duduk, kemudian langsung pergi lagi. Itu karena dia supaya bisa berkomunikasi dengan selingkuhannya dan supaya dia bisa jajan di luar. Nah, lanjut setelah ketahuan, Hana sangat marah besar. Wanita mana yang tidak marah melihat suaminya selingkuh, chat mesra dengan wanita lain, dan itu keluarganya sendiri. Terus si Eko ini meminta maaf dengan dalih tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Apakah itu bisa dipercaya? Ternyata tidak. Berkali-kali Hana memberikan kesempatan kepada suaminya dan berkali-kali itu pula dia dikecewakan. Bukan hanya tentang selingkuh saja. Eko ini sangat keterlaluan dalam hal uang. Walaupun gajinya sangat besar, tapi istrinya cukup menderita. Dan itu semua karena dia mengirim uang kepada selingkuhannya. Dan juga dia mengirim uang kepada mantan istrinya. Dan juga anak perempuannya yang saat itu sudah beranjak remaja. Jadi selama ini dia diam-diam mengirim uang kepada mereka semua. Sementara istrinya hanya dijatah 400.000 selama 1 bulan. Si Hana ini, karena dia menurutku cukup sabar, dia berusaha mengelola uang 400.000 itu dalam 1 bulan. Bahkan dia harus pinjam uang sana sini untuk menutupi kebutuhannya. Nah, akhirnya saat Eko meminta maaf dan juga berdalih ingin berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Si Hana ini kembali luluh dan percaya dengan suaminya. Tapi tidak sampai di situ saja. Eko kembali berbohong hanya untuk menyelamatkan uang-uangnya, hanya untuk mengamankan gajinya agar tidak diberikan lagi, tidak menafkahi istrinya lagi. Dia berbohong bahwa dia resign dari perusahaan tempat dia bekerja dengan mengirimkan bukti tulisan pengunduran dirinya terhadap perusahaan itu. Istrinya yang lagi-lagi hanya percaya saja. Si Hana ini entah polos atau bego, dia lagi-lagi percaya saja. Dan dia, karena mereka saat itu tinggal di rantauan, jadi karena dia berpikir suaminya benar-benar resign, mereka memutuskan, si Hana ini memutuskan untuk kita pulang saja ke kampung halaman kita. Untuk apa kita di rantauan kalau sudah tidak bekerja? Dan ini alasan suaminya. Suaminya sangat bahagia karena dia pikir, ya memang itu tujuannya. Dia punya tujuan untuk mengembalikan istrinya kepada orang tua istrinya dengan cara berbohong bahwa dia sudah keluar dari pekerjaannya. Padahal yang ada di pikiran Hana, mereka mau pulang ke kampung untuk memulai usaha baru dan hidup bersama di sana, membina rumah tangga dan kehidupan yang baru. Ternyata salah. Sesampainya di sana, Hana langsung dibawa ke orang tuanya dan dikembalikan secara baik-baik. Kemudian anaknya dipisahkan dari ibunya. Si Eko ini mengambil kedua anaknya, tapi bukan dia yang mengurus anak-anak itu. 2 anak laki-laki yang masih kecil-kecil
dia menyuruh kakaknya dan juga orang tuanya untuk mengurus anak-anaknya. Sementara si Eko ini kembali pulang ke rantauan untuk bekerja. Karena selama ini dia memang berpura-pura untuk resign. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Hana ini, dan dengar-dengar akhirnya mereka benar-benar bercerai. Tapi cukup sabar juga ya dia menerima cobaan yang begitu berat. Tapi menurutku ini mungkin menjadi salah satu pelajaran untuk dia pribadi dan juga mungkin untuk orang-orang yang mendengar cerita ini, bahwa kita jangan pernah merebut kebahagiaan milik orang lain. Kita tidak pernah tahu tangisan seorang istri yang tersakiti itu, ya mungkin saja bukan terbalaskan saat itu juga, entah setahun 2 tahun kemudian, dan sekarang dia sudah punya 2 anak yang masih kecil, yang tidak dinafkahi oleh bapaknya, padahal anak itu tinggal di orang tua, di neneknya, di orang tua bapaknya ini, dan ibunya harus bekerja keras untuk memberikan uang kepada anaknya. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa apa yang kita tanam itu juga yang kita tuai. Jangan pernah merebut apa yang bukan milik kita, jangan mencuri apapun yang bukan milik kita. Sampai di sini dulu cerita dari Cinta Story, sampai terbawa emosi ya. Bye.